kira-kira dari video tadi apa yang bisa dipelajari? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya udah Bapak tanya satu persatu ya. Dapat kira-kira tadi dari video yang dipelajari, Indonesia tadi katanya terkenal sebagai negara apa? Agraris. Agraris, iya betul. Kenapa disebut negara agraris, Gilbran? Karena Indonesia terkenal akan banyaknya tumbuhan. Oke, bisa. Tadi katanya keanekaragaman hayati di Indonesia itu termasuk berapa besar, Rahma? Ya udah Naila, coba. Tadi katanya keanekaragaman hayati Indonesia termasuk berapa besar dunia? 3 besar dunia. Iya, betul, 3 besar. Bersama daerah apa saja tadi? Enji, coba Enji. Apa itu kurang jelas? Ya, tadi kan Indonesia disebut 3 besar sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, selain Indonesia tadi, daerah mana saja? Ada Amerika Selatan dan Brazil ya. Ya udah, kalau cara untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia tadi harus dengan apa saja di akhir-akhir video? Hisam mau coba jawab, Hisam? Melestarikannya, Pak. Oh iya, itu siapa yang jawab tadi? Melestarikan apa? Melestarikan tumbuhannya, lingkungannya. Contohnya dengan apa tadi? Reboisasi. Nah, ya, penghijauan atau penanaman kembali. Ada tugas yang mencatat pengamatan tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, barangkali ada yang masih ingat, coba bisa memberi contoh apa saja keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dan cara melestarikannya. Hewan sepertinya kucing. Oh iya, seperti kucing. Bagaimana cara menjaganya? Harus diberi makan, diberi minum, dan merawatnya dengan baik. Oke, bisa. Terima kasih Rahma. Yang lain mungkin bisa memberikan contoh lain jenis keanekaragaman hayati. Jenis keanekaragaman hayati. Mawar. Cara menjaga melestarikan keanekaragaman hayati: disiram setiap hari, beri pupuk dan dipangkas daunnya 2 minggu sekali. Oke. Itu Hisam ya tadi ya? Contoh keanekaragaman hayati tumbuhan. Cara menjaga dan melestarikannya dengan menyiram dan memberi pupuk. Sekarang kita coba bermain peran sebagai petani. Ada ya, kita lihat gambarnya. Boleh. Lanjut. Nah, sebelum menanam padi katanya kita harus membajak sawah. Alasannya supaya tanah menjadi lebih gembur dan lebih subur. Kurang sukses kamu. Menggunakan karbo bajak dan mesin traktor. Yuk, kira-kira mau pakai apa sekarang untuk membajak sawah? Kerbau. Menggunakan traktor. Kerbau. Coba yang mau pakai kerbau angkat tangan. Yang mau pakai kerbau angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi?
6. Udah pakai kerbau ya, udah agak banyak. Tuh, ternyata pakai kerbau, waktu proses membajaknya itu agak lama, habis sampai 2 hari. Nah, tapi hasil bajaknya cukup dalam sehingga mengembalikan wajar kotorannya juga berbentuk alami. Oke, proses yang sangat ramah lingkungan. Setelah tanahnya dibajak, kita bisa gunakan pupuk untuk membantu pertumbuhan. Bisa menggunakan pupuk organik, pupuk alami, atau pupuk sintetis buatan. Nah, kira-kira mau pakai pupuk yang mana? Organik, Pak. Organik. Organik ya. Nah, ternyata pupuk organik itu biasa terbuat dari kompos, jerami, bahkan ya, mudah didapat. Namun penggunaan pupuk ternyata membawa perhatian lebih. Oh, ternyata kalau menggunakan pupuk alami itu harus banyak porsinya dan juga harus dibuat atau juga bisa beli sih, tapi karena banyak prosesnya menguras waktu dan tenaga. Walaupun demikian, manfaatnya besar karena bisa mengembalikan keseimbangan unsur hara. Nah, apa itu unsur hara? Ternyata adalah yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Nah, sehingga bisa kembali prima dia kembali lagi ke jalan semula karena kembali seimbang. Sawah dengan pupuk organik biasanya ditumbuhi tanaman lain, tanaman gulma juga bahkan ada. Ini menunjukkan kesuburan atau keseimbangan. Hama juga jadi sering karena banyaknya tumbuhan yang ada. Nah, untuk membasmi hama mau pakai apa? Pestisida organik atau kimia? Organik. Nah, ternyata dengan pestisida nabati itu bisa dibuat dari ekstrak tumbuhan, misalnya daun, sirsak, dan pepaya serta bawang putih dan lain-lain. Jarang dijual, tapi bahannya masih dapat ya, jadi bisa buat sendiri. Tapi dengan penggunaan ini banyak hamanya gitu. Maksudnya itu kenapa? Karena kalau menggunakan pestisida nabati, hamanya juga itu punya obatnya masing-masing itu. Jadi harus banyak menggunakan pestisida nabati, harus membuat jenis per hamanya. Tapi ini katanya ramah lingkungan dan juga bebas dari cemaran bahan kimia. Nah, setelah diproses tadi dari membajak, memberikan pupuk dan memberikan pestisida atau obat hama, akhirnya kita bisa memanen padinya. Nah, ini bisa dijual atau disisihkan. Kira-kira mau disisihkan atau dijual padinya? Disisihkan. Sip. Ternyata kalau disimpan cadangan hasil panennya, kita jadi punya cadangan pipit. Nah, sawah kita juga jadi lestari karena tadi sudah menggunakan peluru bajak, pupuk organik, dan pestisida nabati yang ada. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan permentoran tadi? Nah, ternyata bahwa dari setiap pilihan yang kita ambil itu akan menghasilkan sebuah akibat ya, yang mungkin bisa baik untuk kita atau mungkin bisa buruk bagi kita. Jadi mudah-mudahan melalui permainan tadi kalian semua bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita harus bisa berhati-hati dalam mengambil pilihan, dalam mengambil langkah
khususnya dalam menjalani kehidupan kita. Nah, coba ada yang memberikan kesimpulan tidak dari yang tadi setelah kita bahas bersama-sama? Gibran bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari Atau Adi, coba Adi. Kemarin Adi pilih apa, Di? Pilih kerbau atau traktor? kerbau. Oh, kerbau. Kelebihannya apa, Di? Kalau pakai kerbau? Tanah menjadi lebih dalam. Kesimpulan dari game barusan, setiap pilihan yang kita pilih akan berdampak baik bagi kita ataupun berdampak buruk bagi kita. Ya, boleh 100. Sebelumnya menggunakan permainan tadi, kita belajar tentang hubungan sebab akibat. Kita belajar tentang apa yang mungkin bisa terjadi atau dampak dari setiap pilihan yang kita ambil. Nah, di sini diberikan contoh gambar. Ada interaksi yang dilakukan. Itu dampak apa yang mungkin terjadi? Yang pertama dulu ini penggunaan pupuk kimia. Siapa yang memberikan contoh dampak apa yang akan timbul? Apa coba ada kira-kira kalau penggunaan pupuk kimia pada tumbuhan dampaknya apa yang terjadi? Akan mengakibatkan tumbuhan Yang lain mungkin kemarin yang dapat sudah merusak dikerjakan? kesuburan tanah. Dapat mengakibatkan Ya, Rahmat tadi apa? Coba ulangi lagi. mengakibatkan tumbuhan menjadi tidak subur. Oh, subur. Ya, bisa. Tapi kalau berlebihan mungkin akan mengakibatkan dampak lain ya. Ada jawaban yang lain mungkin? Kalau menggunakan pupuk kimia apa? Dapat merusak kesuburan tanah. Oh iya, berikan subur bisa. Contoh kedua, coba membuang limbah ke sungai. Kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Sungai menjadi tercemar dan bau. Ya, boleh. Itu siapa tadi? Enji bukan? Iya. Oke, Enji. Terus ada lagi yang memberikan contoh kalau membuang limbah ke sungai akan apa dampaknya? Akan banjir. Ya, siapa tadi? Coba ulangi lagi. Akan banjir ya, betul. Kalau hujan lebat biasanya nanti air meluap. Siapa tadi yang jawab? Air sungai tercemar. Ya, bisa tercemar juga. Oke, kalau menebang pohon secara sembarangan, kira-kira apa dampak yang akan timbul? menjadi longsor. Kalau longsor, ada Alika, Hisham ya, tadi Rahma. Nah, gimana dari yang jawab? Dan akan menjadi banjir. Oke, kalau mau jawab, acungkan tangan dulu ya. Biar jelas nanti suaranya. Nah, itu kalau membuang sampah sembarangan, kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Lingkungan akan menjadi kotor. Jadi banjir. Mengakibatkan banjir. Ya, Alena tadi, Alena, Hisham.
Mengakibatkan banjir, oke ya betul. Nah itu ya, Lingkungan akan menjadi kotor. ya betul. Ya, jadi dengan setiap pilihan tadi itu menimbulkan interaksi betul, akan menghasilkan misalnya dampak tadi kan rusaknya lingkungan atau mungkin bisa membawa manfaat lebih. Jadi kita harus lebih bijak dalam mengambil pilihan. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Udah ada Enji, ada Gilbran, Adi, Alena, Dapa, Hisham. LKS-nya belum ditutup kan? Masih ada? Ya. Udah terlihat belum LKS yang Bapak bagikan? Sudah. Udah. Kita bahas jawaban dari pertanyaan pertama ya. Silahkan siapkan dulu LKS kalian. Kira-kira menurut pertanyaan tadi kan ada apa saja contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada teks cerita di atas. Nah, siapa yang mau jawab coba? Ayo. Masukkan. Barusan kan ini. Siapa yang mau jawab? Bang Jam? Apa saja contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada teks cerita di atas? Maksudnya ini cerita itu ya, teks perjalanan nasi. Tapi coba ada paham. Ya, dibuka dulu LKS-nya, dilihat. Ada yang mau coba jawab? Nah, Enji mau coba jawab. Menanam benih, memupuk dan menggiling. Ya, menggiling apa? Menggiling padi. 100. Makasih Enji, ya betul ya tadi contoh interaksinya ada. Nomor 2 coba. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Alena. Ya, silakan. Ya. Kerawang. Oke, di mana daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional di Kerawang. Iya, Kerawang, betul. Nomor 3 coba. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses menanam padi saat pertumbuhan benih? Diapakan tadi? Saya, Pak. Alena, ya silakan. Ya. Benih dan biji akan dimasukkan ke dalam karung gani. Iya, betul. Masukkan ke karung goni. Sambil di apa? Direndam. Nah, iya itu direndam. Betul. Alena, ya terima kasih. Oke, lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Berdasarkan teks cerita di atas, apakah manfaat dari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses pertumbuhan benih? Manfaatnya apa? Ada yang mau coba jawab? Kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Melsa mungkin berdasarkan teks kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Hal itu dilakukan agar perkecambahan dan pembenihan pada benih padi terjadi secara bersamaan. Oh iya, jadi biar ada perkecambahan ya. Jadi biar ada bakal bibit untuk padinya. Melsa ya tadi yang jawab. Iya, Pak. Iya, siap, bagus, terima kasih. Nomor 5 coba, apa yang dilakukan petani setelah proses penanaman benih? Kalau sudah di proses penanaman benih dan berhasil, apa yang akan dilakukan? Saya, Pak.
Alena, ya silakan. Petani akan mengairi, memberi pupuk, dan memberi pestisida pada padi. Oh ya, boleh. Jadi intinya kalau sudah ada akarnya, udah ada tunas keluar, nanti akan ditanam ya. Oke, terima kasih. Nomor 6, coba mengapa petani membutuhkan interaksi dengan lingkungan? Seperti mengairi padi dan beri pupuk, biar apa? Agar padi bisa dipanen kembali. Oke, itu siapa tadi? Gibran atau udah Pak? Aku, Pak. Oke, jadi intinya kenapa harus diairi dan diberi pupuk? Biar tumbuh ya, biar bisa dipanen tadi juga betul. Oke, kita eksplanasi. Nah, ayo coba kita mengidentifikasi. Kita coba melihat apakah betul struktur teks eksplanasi pada teks pernyataan. Sudah ada atau belumnya? Kira-kira pernyataan umum atau pengenalan peristiwa dari teks perjalanan nasi ada atau tidak ada? Ada nggak pernyataan umum? Ada. Nah, contoh kalimatnya apa? Nah, apa coba kalimat pernyataan umumnya? Saya Pak. Ya, siapa? Ali. Pak Ali. Naila. Naila Pak. Oh, siap Naila, silakan. Apa contoh kalimat pernyataan umum? Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, boleh. So, kita lanjut dulu ya ke nomor 2. Deretan penjelas. Coba kira-kira dari teks di atas ada enggak deretan penjelasnya? Ada deretan penjelas? Ada. Contohnya apa? Coba siapa yang menjawab? Tidak ada. Sudah, nanti gue cek ya di hasil pengerjaan LKS-nya. Kita coba ke pertanyaan lain, ke tugas lainnya. Kita di sini disediakan kalimat terumpang. Nah, kira-kira siapa yang mau membacakan paragraf pertama lengkap dengan jawabannya? Yang ya, silakan. Pajang dulu ya, silakan pajang. Dari nasi sampai ke hari ya, sampai ke sehari-hari. Yuk. Nasi merupakan makanan yang masyarakat Indonesia untuk memenuhi karbohidrat tubuh. Beberapa jenis nasi diantaranya nasi putih, nasi merah, nasi coklat, dan nasi jagung bisa kita nikmati sehari-hari. Terima kasih, mantaplah pajang. Oh ya, kebutuhan karbohidrat. Coba jawaban siapa yang membacakan paragraf kedua lengkap dengan jawabannya? Rahma. Saya Pak. Saya Pak. Rahma, silakan. Ya, sebelum menjadi nasi, beras adalah bentuk awal dari nasi. Beras berasal dari tanaman padi yang nantinya akan dipanen dan diolah menjadi beras. Terima kasih. Satu beras ya. Rahma, oke, yang lain coba. Siapa yang melanjutkan? Saya Pak. Saya Pak. Elsa, Pak. Ya, siap, coba Elsa, bacakan. Dengan subur dan baik. Ya, terus? Padi sebaiknya ditanam di daerah bersuhu panas dengan curah hujan yang tinggi. Sip, mantap. Terima kasih Elsa. Coba. Saya Pak. Siapa itu? NG. Nah, sebelum beras dimasak menjadi nasi, ada beberapa proses penanaman yang harus dilalui. Pertumbuhan padi sendiri dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu
pertumbuhan benih, penanaman, dan terakhir adalah penggilingan. Siap, mantap. Terima kasih Angie. Nah, udah ya berarti tinggal membuat ringkasan. Kira-kira siapa yang memberikan ringkasannya? Silakan. Saya Pak, Ya, oh siapa yang mau siap? Enji. Oh Angie lagi. Ya udah, silakan bacakan ringkasannya. Tanaman padi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan benih, penanaman, dan penggilingan. Oh, boleh. Jadi meringkasnya itu di proses penanaman padinya ya. Iya, bagus.